Cerita dibuka di Birmingham, Inggris pada tahun 1919. Seorang pemuda ambisius bernama Thomas Shelby mendatangi seorang peramal keturunan Tionghoa, berharap mendapat keberuntungan agar kudanya menang dalam pacuan. Thomas adalah sosok di balik kelompok gangster bernama Peaky Blinders, organisasi yang dikenal kejam dan berpengaruh, hingga membuat masyarakat sekitar hidup dalam ketakutan. Sementara basis operasi mereka juga digunakan sebagai pusat perjudian ilegal, terutama untuk mengatur taruhan dalam ajang balap kuda. Thomas membangun Peaky Blinders bersama keluarganya sendiri. Arthur Shelby sebagai kakak tertua, John Shelby sang adik laki-laki, ada Shelby satu-satunya saudara perempuan, serta Vince Shelby yang paling muda. Sosok Bibi Polly juga memegang peran penting sebagai figur ibu sekaligus penyeimbang dalam keluarga tersebut. Sepulangnya dari peramal itu, Thomas langsung ditegur keras oleh Arthur. Ia menilai tindakan Thomas yang mengandalkan hal mistis bisa membawa masalah besar. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan karena mereka memiliki saingan berbahaya bernama Billy Kimber, seorang gangster bandar judi pacuan kuda yang punya kekuasaan besar dan tidak segan menyingkirkan pesaingnya. My great Arthur. Look at the book. The washerwomen say. I think. Garrison Courts. Di lokasi lain, seorang inspektur kepala bernama Chester Campbell tengah menelaah dokumen rahasia terkait hilangnya senjata dan amunisi militer. Dari laporan tersebut, dua nama yang paling mencurigakan muncul, yaitu Arthur Shelby dan Thomas Shelby. Di sisi lain muncul sosok Freddy Thorn, seorang aktivis komunis yang sering berpidato di jalan, mengobarkan semangat para buruh untuk melawan. Dahulu, Freddy dan Thomas adalah kawan dekat saat bertugas di militer. Namun seiring waktu, perbedaan ideologi pada pandangan politik membuat hubungan mereka semakin merenggang. Di sebuah bar, seorang kenalan lama Thomas dan Freddy bernama Denny tiba-tiba mengamuk. Ia merupakan veteran Perang Dunia Pertama yang mengalami trauma berat akan peperangan. Sementara itu di rumah, Arthur Shelby naik pitam setelah mengetahui polisi mulai memburu mereka, yang membuat situasi semakin genting. Aparat bahkan melibatkan kelompok Irlandia untuk menangkap para gangster dan aktivis komunis. Arthur pun diliputi kebingungan karena ia sendiri tidak memahami apa sebenarnya yang membuat mereka menjadi target perburuan. Nothing that's women's business. This family does everything open. Pada malam hari, Thomas Shelby akhirnya berterus terang kepada Bibi Polly. Ia mengungkapkan bahwa anak buahnya telah mencuri satu peti berisi senjata dan amunisi dari pabrik Birmingham Small Army Company yang akan dikirim ke Libya. Mendengar hal itu, Polly terkejut sekaligus murka karena dipastikan status Peaky Blinders kini resmi menjadi target utama polisi. Untuk itu, ia pun mendesak Thomas agar segera membuang senjata tersebut agar pihak berwenang segera menemukannya. Namun Thomas menolak. Ia justru meminta waktu 3 hari untuk menyusun rencana sambil memastikan semua senjata itu tetap tersembunyi di lokasi yang aman. Di waktu yang sama, sebuah rahasia besar akhirnya terkuak. Ada Shelby diam-diam menjalin hubungan dengan Freddy Thorn. Tanpa sepengetahuan keluarga, Freddy selama ini mendapatkan berbagai informasi penting tentang aktivitas Peaky Blinders melalui Ada. Tommy says he's after the likes of you. Keesokan harinya, seorang wanita menawan bernama Grace datang untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan di bar milik Thomas. Awalnya, ia sempat diragukan dan hampir ditolak. Namun Grace membuktikan kemampuannya lewat suaranya yang merdu serta cara melayani pelanggan dengan baik. Hal itu membuatnya akhirnya diterima untuk bekerja di sana. Pada hari yang sama, Chester Campbell mulai menjalankan aksinya. Ia menangkap Arthur Shelby dan menyiksanya demi memaksa pengakuan terkait pencurian senjata dan amunisi. Namun karena Arthur memang tidak mengetahui apapun, Campbell kemudian menekannya untuk bekerja sama dengan polisi guna mengungkap pelaku sebenarnya. We have a gun. Mr. Shelby. It's the truth. Setelah dilepaskan, Arthur pulang dalam kondisi terluka dan segera dirawat oleh keluarganya. Tak lama kemudian, Thomas Shelby yang baru kembali ke rumah terkejut melihat kondisi kakaknya.
said me something about it, Robert. Di dalam sebuah kereta, Chester melapor kepada seorang menteri luar negeri bernama Cargill. Ia ditugaskan untuk segera menemukan semua senjata dan amunisi. Namun berita ini tidak boleh bocor ke media massa. Malam harinya Thomas meminta bantuan Paman Charlie untuk memindahkan semua senjata ke sebuah gudang yang aman. Thomas mencium sesuatu yang tidak beres dari senjata-senjata tersebut dan ingin memanfaatkannya demi keuntungan Peaky Blinders. Have you not seen the streets? That's the way of the world. Is it another war you're looking for, Tommy? Kepada Bibi Polly, Thomas berbohong dengan mengatakan bahwa senjata itu sudah ia buang. Yes, I did the right. Di sebuah museum, Chester Campbell bertemu dengan Grace. Dari pertemuan itu terungkap fakta penting bahwa Grace sebenarnya adalah seorang informan yang sengaja ditempatkan untuk menyusup dan mendekati Thomas Shelby. Grace juga menyampaikan dugaannya bahwa pelaku utama di balik pencurian senjata bukanlah Peaky Blinders, melainkan Irish Republican Army, kelompok militer Irlandia yang menentang kekuasaan Inggris. Di sisi lain, Thomas Shelby dengan terpaksa mengeksekusi Danny di hadapan kelompok Italia. Tindakan itu dilakukan karena Danny telah membunuh salah satu dari mereka. Dan jika dibiarkan hidup, konflik besar antara gangster tak bisa terhindarkan. Namun di balik itu semua, Thomas ternyata tidak benar-benar menghabisi Danny, melainkan menjalankan siasat agar Danny tampak mati, lalu diam-diam memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Tak lama kemudian Arthur Shelby datang menemui Thomas Shelby sambil membawa kabar baik. Kuda mereka berhasil memenangkan perlombaan. Kemenangan itu ternyata adalah bagian dari strategi yang sudah disusun Thomas sejak awal. Ia berencana membuat kudanya menang 3 kali berturut-turut, agar para penjudi semakin yakin dan mulai memasang taruhan yang besar. Setelah itu, di momen yang tepat, Thomas akan sengaja membuat kudanya kalah untuk meraup keuntungan sebesar mungkin. Semua langkah ini merupakan bagian dari rencananya untuk menjatuhkan Billy Kimbers dan mengambil alih kekuasaan dalam bisnis perjudian. Suatu hari dalam perjalanan menuju sebuah acara, Thomas Shelby menyempatkan diri berhenti untuk membeli seekor kuda putih dari kenalan lamanya di militer, yaitu Johnny Dogs. Johnny Dogs! Yang kini menjadi bagian dari klan Lee. Johnny menyambutnya dengan ramah, namun situasi berubah ketika anggota lain dari klan tersebut mulai melontarkan hinaan, bahkan menyinggung masa lalu ibu Thomas sebagai pelacur. Ucapan itu langsung memicu emosi keluarga Shelby. Tanpa banyak bicara, mereka melancarkan serangan terhadap klan Lee, hanya dengan mengandalkan topi khas mereka yang disembunyikan bilah silet, yang juga jadi senjata ikonik dari Peaky Blinders. Di tengah kota, Chester Campbell bersama pasukannya mulai melakukan penggerebekan dari rumah ke rumah demi mencari senjata yang hilang. Salah satu tempat yang mereka periksa adalah kediaman Freddy Thorne. Di sana, Campbell menemukan resep obat atas nama Ada Shelby yang seketika langsung mencurigainya. Menyadari situasi itu, Freddy pun panik. Ia pun segera menyembunyikan Ada di rumah seorang temannya, lalu memutuskan untuk melarikan diri. Sepulang dari acara, Thomas mendapati wilayahnya telah porak-poranda akibat penggerebekan polisi. Ia kemudian meminta maaf kepada warga sekitar dan memberi mereka sejumlah uang sebagai bentuk ganti rugi. Namun, Thomas justru memanfaatkan situasi dengan meminta warga membakar foto Raja Inggris, lalu mengundang wartawan agar aksi tersebut diliput. Kabar itu pun dengan cepat sampai ke kalangan pemerintahan. Seorang menteri langsung menghubungi Chester Campbell, mendesaknya untuk segera menyelesaikan kekacauan tersebut sebelum menjadi skandal besar di media. Of the king. For one very specific reason. Keesokan harinya saat Thomas Shelby datang untuk mengecek kuda putihnya, Charlie Strong menyerahkan sebuah pesan dari klan Lee. Bukan surat, melainkan sebutir peluru yang terukir namanya. Bagi Thomas, itu adalah tanda kalau klan Lee secara resmi telah menyatakan perang terhadap Peaky Blinders. The guns are not spoken of. Tell me. Di sisi lain, Bibi Polly mulai merasa ada yang tidak beres dengan sikap Ada Shelby.
Untuk memastikan kecurigaannya, ia membawa Ada ke klinik. Setelah pemeriksaan selesai, terungkap bahwa Ada tengah mengandung anak dari Freddy Thorne. Kabar tersebut langsung memancing amarah Thomas Shelby. Baginya hubungan itu tidak bisa diterima dalam kondisi apapun. Di saat yang sama, Polly juga menegur Thomas, menyoroti rencananya di dunia pacuan kuda yang penuh manipulasi. Ia khawatir jika Billy Kimber sampai mengetahuinya, justru akan menjadi ancaman serius bagi mereka. I ran this business for 5 years. When I was away fighting, remember? Keesokan harinya, Thomas Shelby menemui Inspektur Campbell untuk mengajukan negosiasi. Thomas meminta pihak kepolisian agar tidak ikut campur dalam seluruh urusan Peaky Blinders. Ia mengaku memiliki semua senjata dan amunisi yang sebelumnya dicuri, dan mengancam akan menjualnya kepada Ira apabila pihak kepolisian berani menangkapnya. Sebaliknya, jika Campbell menyetujui semua tuntutan Thomas, Thomas bersedia menyerahkan seluruh senjata dan amunisi tersebut. I will let you know where to find the guns. Very well. We're not here to play games. Saat terlelap, Thomas kerap dihantui mimpi buruk yang membawanya kembali ke kenangan kelam Perang Dunia Pertama. Ketika ia terbangun, pamannya Charlie tiba-tiba memanggilnya untuk memeriksa seekor kuda putih yang sebelumnya dibeli dari keluarga Lee. Charlie meyakini bahwa kuda tersebut telah dikutuk hingga terserang penyakit mematikan. Karena panik dan tak punya pilihan lain, Thomas pun dengan berat hati menembak kuda itu. Di tengah kondisi hati yang tidak baik, Thomas pun memutuskan pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri. Grace yang melihat Thomas seketika menyanyikan sebuah lagu untuk menghiburnya. Hubungan mereka pun semakin dekat hingga Thomas mengajak Grace menghadiri perlombaan pacuan kuda dan bahkan memberikan beberapa dolar kepada Grace agar ia bisa membeli sebuah gaun untuk ia pakai di acara tersebut. Keesokan harinya, Bibi Polly mengantarkan Ada pergi ke sebuah bidan dengan tujuan menggugurkan kandungannya. Namun setibanya di stasiun, tanpa diduga, Ada justru bertemu dengan Freddy. Di sana, Freddy langsung menyatakan cintanya dan melamar Ada, sekaligus memintanya untuk tidak menggugurkan bayi mereka. You marry me. Yes. Kini ia tidak peduli lagi dengan ancaman Thomas dan bersikeras untuk tetap tinggal di kota tersebut bersama Ada. Saat Thomas dan para anggota Peaky Blinders sedang berada di bar, tiba-tiba Billy Kimber muncul bersama anak buahnya dengan raut wajah penuh emosi. Ia menuding Thomas telah bermain curang dalam perlombaan kuda. Ketegangan hampir memuncak, namun Thomas segera menunjukkan sebuah peluru pesan ancaman dari klan Lee. Melihat itu, arah pembicaraan pun berubah. Mengetahui Billy juga bermusuhan dengan klan Lee, Thomas memanfaatkan situasi tersebut untuk mengajaknya menjalin kerjasama. Tak lama kemudian, Thomas bertemu dengan dua anggota Ira. Mereka pun sontak mengakui kalau beberapa hari sebelumnya telah mendengar rumor di masyarakat bahwa senjata dan amunisi yang hilang ternyata berada di tangan Thomas. Maka dari itu mereka berniat membelinya dengan harga yang tinggi. Bukannya tergiur, Thomas justru berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang barang yang mereka maksud. Am I laughing? The Irish Republic. Kabar tentang dua anggota Ira yang sedang memburu senjata itu akhirnya sampai ke Campbell. Ia mengetahuinya dari Grace, salah satu informannya. Diketahui kalau Grace sempat membuntuti salah satu dari mereka, namun aksinya ketahuan sehingga ia terpaksa membunuh pria tersebut. Tanpa ia sadari kejadian itu, ternyata disaksikan seseorang dari balik jendela rumahnya. Di sisi lain, Thomas menerima kabar bahwa Ada dan Freddy telah menikah secara diam-diam. Hal itu membuatnya sangat marah, terutama karena sebelumnya ia sudah menyuruh Freddy meninggalkan kota. I promised I'd run Freddy out of town. Menyadari situasi tersebut, Bibi Polly kemudian datang membawa sejumlah uang untuk membantu Ada dan Freddy memulai hidup dan pergi secepatnya ke tempat lain. Namun Freddy menolak tawaran itu dan menegaskan bahwa ia sama sekali tidak takut menghadapi Thomas. The Cunard office. Adegan berpindah ke Campbell yang terlihat begitu khawatir setelah mengetahui Grace membunuh salah satu anggota Ira. Meskipun demikian, Grace tetap tenang dan meyakinkan Campbell kalau semuanya akan baik-baik saja.
dan memastikan misinya masih terus berlanjut. Beberapa hari berselang, Thomas memberi Arthur sebuah kejutan dengan menghadiahkannya sebuah bar yang baru saja ia beli. Use it what you want. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena tak lama kemudian seorang sersan polisi datang menemui Thomas. Ia membawa kabar bahwa Freddy terus menyampaikan pidato yang memicu para buruh untuk melakukan aksi mogok kerja. Situasi tersebut membuat pihak kepolisian berencana untuk segera menangkap Freddy. Di waktu yang berbeda, Thomas yang tengah duduk santai di tepi sungai tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Freddy yang langsung mengarahkan pistol ke kepalanya. Ia datang untuk mengembalikan uang serta tiket yang sebelumnya diberikan oleh Bibi Polly. Sontak Thomas pun dengan kesal menepis tangan Freddy, lalu berbalik mengarahkan pistolnya sebagai balasan. You thought it made you be somebody. This marriage will not stand. Pada malam itu Thomas kembali dihantui mimpi buruk. Dalam bayangannya muncul kenangan saat di medan perang, ketika Freddy pernah menyelamatkan hidupnya, momen yang menunjukkan betapa dekatnya mereka dulu. Namun kini hubungan itu berubah drastis. Ia pun mempertanyakan apa yang membuat persahabatan mereka berakhir menjadi permusuhan. Setelah terbangun, Thomas didatangi Danny yang membawa kabar bahwa salah satu anggota Aira ditemukan tewas. Pihak Aira pun mulai mencurigai bahwa pelakunya adalah orang-orang dari Peaky Blinders. Menanggapi hal itu, Thomas segera memerintahkan Danny untuk menemui mereka agar tidak ada kesalahpahaman. Keesokan harinya, momen yang dinanti pun tiba, hari perlombaan pacuan kuda. Thomas berangkat bersama Grace menuju lokasi acara. Sementara itu di tempat lain, Arthur mengumpulkan anggota Peaky Blinders untuk menggagalkan rencana klan Lee yang berniat mencuri uang dari arena. Setibanya di sana, Arthur dan anak buahnya menyerang para anggota klan Lee, melumpuhkan mereka, lalu mengambil seluruh uang yang hendak dicuri. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Billy Kimbers. Sebagai balas jasa, Peaky Blinders pun mendapatkan kendali dan hak atas arena perlombaan. Rescued from the Lee brothers. I say took business to my accountant. Tanpa sepengetahuan banyak orang, Billy Kimber ternyata menaruh hati pada Grace. Ia bahkan meminta Thomas untuk meminjamkan Grace selama 2 jam saja. Meski sempat menuruti permintaan itu, Thomas tetap cemas akan keselamatan Grace. I don't know what she is. Tak lama kemudian, ia pun berbalik untuk menjemputnya kembali. Just listen to me. For the better of me. Di tengah perjalanan, Grace begitu emosi karena merasa diperlakukan tidak layak, seolah dirinya hanyalah wanita Elsie. Start of the day, I was Lady Sarah of Connemara. Di sisi lain, Ada dan Freddy tampak menghabiskan waktu dengan berjalan menyusuri kota. Dalam kesempatan itu, Freddy bertemu dengan rekannya bernama Stanley untuk menyerahkan dana revolusi yang sebelumnya ia peroleh dari kedutaan Rusia. Di markas, para anggota Peaky Blinders tengah sibuk mengurus hasil keuntungan dari perlombaan hingga lengah terhadap situasi sekitar. Tanpa disadari, seorang anak kecil berhasil menyusup ke dalam markas mereka. Pada saat yang sama, Thomas dan keluarganya harus pergi menghadiri pertemuan keluarga, sehingga hanya tersisa 1 orang penjaga. Anak tersebut kemudian membuka pintu dari dalam, memberi jalan bagi sejumlah anggota klan Lee yang datang untuk membalas dendam. Akibatnya, para anggota klan Lee langsung menyerang penjaga dan menggasak seluruh uang yang tersimpan di markas. Dalam sebuah pertemuan keluarga besar Peaky Blinders, John Shelby mengejutkan semua anggota keluarganya dengan sebuah pengakuan. Ia telah jatuh cinta dan berniat menikahi seorang wanita bernama Lizzie. Tawa dan keterkejutan langsung pecah di ruangan itu. Bukan tanpa alasan, Lizzie bukan wanita sembarangan. Ia dikenal sebagai wanita penghibur dan jelas bukan pasangan yang ideal bagi seorang Shelby. Namun John bersikeras, ia yakin bahwa Lizzie telah berubah dan ia bertekad untuk tetap menikahinya. Suasana pertemuan itu tiba-tiba buyar ketika seorang anak kecil datang berlari membawa kabar buruk kalau markas Peaky Blinders telah diserang.
Sontak seluruh anggota keluarga bergegas kembali ke markas dan mendapati kalau semua uang mereka telah dirampas oleh klan Lee. Di tengah kemarahan yang memuncak, Thomas Shelby menemukan sebuah pemotong kabel, pertanda bahwa musuh telah memasang granat di sekitar markas. Thomas menyisir seluruh area dengan hati-hati, hingga ia menemukan adik bungsunya sedang bermain di dalam sebuah mobil, tepat di dekat di mana granat itu tersembunyi. Dengan tenang dan hati-hati, Thomas memerintahkan sang adik untuk tidak bergerak. Lalu dengan tangan kosong, ia mengambil granat itu dan melemparkannya keluar sebelum meledak. Insiden granat itu menjadi titik balik. Thomas langsung memimpin beberapa rekannya untuk menemui pihak klan Lee. Di sana Thomas berhadapan langsung dengan pemimpin klan tersebut yang ternyata adalah seorang perempuan. Alih-alih bertempur, Thomas mengajukan sebuah kesepakatan yang cerdik. Ia menunjukkan sebutir peluru bertuliskan nama Billy Kimber dan mengancam bahwa ia bisa dengan mudah mengadu domba Billy Kimber dengan klan Lee jika mereka menolak bekerja sama. Sebagai tambahan, Thomas juga membeberkan bahwa ada seorang bernama Gates yang selama ini bertanggung jawab atas kecurangan di perlombaan sebelumnya. Di malam harinya, Thomas kembali bertemu dengan Inspektur Campbell, agen dari kepolisian rahasia yang ditugaskan untuk menelusuri senjata dan amunisi milik Ira yang hilang. Dalam pertemuan itu, Thomas menyerahkan informasi pria yang bernama Stanley, yang tak lain adalah target Campbell. Infonya, ia baru saja menerima dana dari Rusia. Akan tetapi sebagai imbalan, Thomas meminta Campbell untuk membebaskan Frediton saat itu juga. Namun Campbell juga kembali mengancam dan menegaskan bahwa Menteri Karkil terus menekannya agar segera menemukan senjata dan amunisi yang hilang tersebut. Jika ia gagal, posisinya akan terancam dan dipecat. Maka dari itu sang inspektur mengancam Thomas, jika sampai hal itu terjadi, ia tak segan akan menghabisi seluruh keluarga Peaky Blinders. Tommy yang mendengarnya sempat emosi, namun beruntung ia masih bisa menahan diri. Keesokan harinya, Campbell bergerak cepat melakukan penggerebekan kepada Stanley. Di waktu yang sama, kabar tersebut ternyata telah diketahui oleh Bibi Polly, yang membuatnya diliputi kekhawatiran. Tanpa membuang waktu, ia menemui Frediton dan mendesaknya agar segera meninggalkan kota demi keselamatannya. Namun, Freddy menolak untuk melarikan diri dan memilih tetap bertahan menghadapi apapun yang akan terjadi. Stanley yang menjalani interogasi memilih bungkam dan tidak memberikan informasi apapun kepada pihak kepolisian. Pada akhirnya, ia tewas dalam tahanan tanpa sempat mengungkap satu pun rahasia. Di sisi lain, keluarga Shelby justru memiliki alasan untuk merayakan. Mereka akhirnya berhasil memperoleh arena balap legal pertamanya, sebuah pencapaian besar yang disambut dengan sorak-sorai di markas mereka. Namun di tengah kebahagiaan itu, Grace yang bekerja sebagai bartender di bar milik keluarga Shelby tetap fokus menjalankan misinya sebagai agen mata-mata yang dipasang oleh Campbell untuk mendapatkan informasi tentang senjata dan amunisi. Campbell menilai Thomas terlalu tertutup dan keras kepala, sehingga Grace diarahkan untuk mendekati Arthur Shelby, kakak sulung Thomas yang ternyata lebih mudah dipengaruhi. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Arthur dengan polosnya mengungkapkan bahwa Thomas memiliki gudang penyimpanan di dekat sebuah persimpangan, jauh dari jangkauan polisi. Informasi itu langsung diteruskan Grace kepada Campbell. Tidak butuh waktu lama, Campbell dan pasukannya menggeledah lokasi tersebut. Namun hasilnya mengecewakan. Yang mereka temukan hanyalah tumpukan rokok dan minuman keras, bukan senjata. Mereka lupa kalau ternyata Thomas sudah mengantisipasi hal tersebut. Di waktu yang sama, Thomas mulai mencurigai gerak-gerik Grace karena terlalu sering ikut campur dalam urusan bisnis keluarga. Dalam sebuah interogasi singkat, Grace justru berhasil mengelak dan meyakinkan dengan sebuah jawaban. Is this a job interview? Bahkan Thomas yang terkesan justru merekrutnya sebagai asisten pribadinya. No Catholic girl. You know that most of what I do is illegal. Di hari yang berbeda, Thomas meluangkan waktu untuk menguji Lizzie, perempuan yang hendak dinikahi John. Ia sengaja menggoda Lizzie sebagai cara untuk memastikan apakah ia benar-benar telah berubah atau masih sama seperti sebelumnya. Hasilnya menunjukkan kalau ternyata Lizzie masih mudah tergoda oleh imbalan uang. It's like bloody pounds.
Your brother is 10 times the man you are. Untuk itu, Thomas kemudian menyampaikan hal itu kepada John sebagai bahan pertimbangan. Alhasil John yang mengetahui fakta itu memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan Lizzie. Sementara ia juga menyuruh semua anggotanya beristirahat karena keesokan harinya mereka berencana menyelesaikan urusan dengan klan Lee. Saat para anggota Peaky Blinders tiba di markas klan Lee, suasana awalnya begitu tegang. Semua tampak siaga seolah pertempuran akan pecah. Namun keadaan justru berbalik tak terduga. Bukannya mengangkat senjata, mereka malah mengeluarkan bunga dan mulai merapikan diri. Ternyata Thomas telah menyiapkan rencana yang lebih elegan di mana ia berniat menjodohkan John dengan putri dari pemimpin klan Lee sebagai langkah untuk menyatukan kedua belah pihak. John yang awalnya menolak mentah-mentah langsung berubah pikiran begitu melihat kecantikan sang calon mempelai yang bernama Esme. Pernikahan pun dilangsungkan dan dengan resminya kedua kubu bersatu, pesta perdamaian digelar dengan penuh sukacita. Namun pesta itu terpaksa berhenti mendadak ketika ada Shelby, saudara perempuan Thomas, tiba-tiba merasakan kesakitan dan hendak melahirkan. Beberapa saat kemudian, ada pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Prediton yang mendengar kabar itu segera bergegas datang untuk menyambut kelahiran anaknya. Sejenak kebahagiaan menyelimuti semua orang. Welcome to the world, son. It's a beautiful baby boy. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Polisi tiba-tiba datang dan menangkap Freddy tepat di momen paling bahagia dalam hidupnya. Sementara itu Bibi Polly kemudian menemui Thomas dengan penuh amarah. Ia merasa sangat kecewa karena mengira Thomas telah membocorkan keberadaan Freddy kepada polisi. You liar. Kekecewaan itu juga membuat Ada merasa terluka terhadap keluarganya sendiri. Ia pun memilih mengurung diri di kamar bersama bayinya dan menolak bertemu dengan siapapun. Sementara itu, Thomas pun menjelaskan kepada Bibi Polly kalau ia benar-benar tidak tahu apapun tentang penangkapan itu. Di sisi lain, Thomas pun seketika curiga pada Grace. Untuk itu, ia sengaja memberikan informasi palsu kepada Grace bahwa dalam beberapa hari ke depan, ia berencana menyerang wilayah milik Billy Kimber. Thomas melakukan ini karena di satu sisi, ia mulai jatuh cinta kepada Grace dan berharap Grace tidak mengkhianatinya. Sementara itu, Arthur dan John menjalankan tugas dari Thomas, yaitu merekrut petarung-petarung tangguh di arena pertarungan ilegal. Di tempat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Mereka tiba-tiba bertemu dengan ayah kandung mereka yang telah lama menghilang. Arthur sebagai anak tertua memutuskan membawa sang ayah pulang ke rumah. Namun kehadiran sang ayah justru disambut dengan ketegangan oleh anggota keluarga lainnya. Bukan tanpa alasan, ia pernah meninggalkan mereka begitu saja hingga akhirnya Bibi Polly yang mengambil alih peran dan membesarkan mereka. Arthur sebagai anak tertua berusaha membela ayahnya karena bagaimanapun juga ia tetap bagian dari keluarga. Sikap itu memicu kemarahan Thomas yang kemudian menyuruh Arthur pergi jika lebih memilih berpihak pada ayah mereka. It's alright, son. Boy, son. Merasa tersinggung, Arthur pun meninggalkan rumah dan pergi ke bar serta mengambil sejumlah uang. Di bar itulah Grace kembali beraksi. Ia bertanya kepada Arthur tentang uang yang setiap minggu dikirimkan kepada seorang bernama Daniel Awan di London. Arthur tanpa sadar mengungkapkan bahwa uang itu dikirim untuk Danny, yang selama ini diyakini sudah mati dan dikuburkan. Kecerobohan Arthur yang membeberkan bahwa Peaky Blinders memalsukan kematian Danny dan mengirimnya pergi ke London demi melindunginya. Sementara jenazah orang lainlah yang dimasukkan ke dalam kuburan Danny. Disinilah Grace langsung menyimpulkan kalau kuburan Danny adalah tempat persembunyian senjata dan amunisi. Tanpa basa-basi, informasi itu langsung ia laporkan kepada Campbell. Pada malam harinya, Arthur Shelby mengajak si bungsu untuk menemui ayah mereka. Di pertemuan itu, sang ayah mengajak Arthur bergabung dalam bisnis baru yang sedang ia kembangkan. Ia sempat meminta Arthur untuk memberitahu Thomas mengenai hal ini. Namun, Arthur menolak dengan tegas dan mengatakan bukan hanya Thomas yang bisa terjun di dunia bisnis. Ia sebagai kakak tertua juga berhak mengambil keputusan apa yang ingin ia kerjakan.
Di sisi lain, Thomas Shelby bertemu dengan seorang utusan Aira yang bernama Brian. Ia bermaksud bertemu dengan Thomas untuk memberitahukan lokasi keberadaan senjata dan amunisi yang hilang sebelumnya. Karena seperti yang diketahui, akibat kasus tersebut, satu orang anggota dari Aira terpaksa tewas. Untuk itu, Brian mendesak Thomas untuk mengatakan yang sebenarnya. Merasa terpojok, Thomas akhirnya mengakui bahwa semua senjata itu memang berada di tangannya. Namun, ia menegaskan tidak akan menyerahkannya begitu saja tanpa imbalan yang setimpal. Every finger, Master Shelby. And only to you. Setelah pertemuan itu, Thomas bergerak cepat. Ia menemui Inspektur Chester Campbell dan memberikan informasi bahwa Brian ternyata adalah seorang buronan yang sedang dicari pihak yang berwajib. What's involved? My initials on your backside. That's everyone in the city. Setelah itu, Thomas pun kembali ke bar dan segera menyuruh Grace untuk bersembunyi, di mana dua anggota Aira sebentar lagi akan datang untuk melakukan transaksi. Thomas membekali Grace dengan sebuah pistol. Namun dengan satu pesan, jangan tembak siapapun di sana karena polisi ingin menangkap mereka dalam keadaan hidup-hidup. You killed them. Tak lama kemudian, Brian bersama seorang rekannya datang untuk menyelesaikan transaksi. Namun tanpa peringatan, Grace tiba-tiba keluar dari persembunyiannya dan langsung menembaki mereka. Situasi pun berubah menjadi perkelahian sengit yang berakhir dengan kematian Brian dan rekannya. Barulah tak lama setelah itu, polisi akhirnya datang yang ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan mereka. Thomas pun meluapkan amarahnya kepada Campbell karena ketidaktepatan waktu tersebut. Namun Campbell sepakat untuk menutup rapat kejadian tersebut agar tidak diketahui siapapun. Setelah insiden itu, Grace melapor kepada Campbell. Ia mengakui bahwa dialah yang membunuh kedua anggota Aira tersebut. Lebih dari itu, Grace juga mengungkapkan bahwa ia sudah mengetahui lokasi penyimpanan senjata dan amunisi. Namun sebelum memberi informasi itu, Grace mengajukan satu syarat kepada Campbell. Setelah kau menemukan senjata itu, aku akan mengundurkan diri dan kau tidak boleh lagi mengganggu kehidupan Thomas Shelby. Want to resign? I have no more business with Thomas Shelby. Berkat informasi Grace, Campbell akhirnya berhasil menemukan seluruh senjata dan amunisi tersimpan rapi di dalam kuburan Danny. Setelah semuanya selesai, Campbell memberitahu Grace bahwa masih ada satu senjata yang belum ditemukan. Grace menegaskan bahwa hal itu bukan lagi tanggung jawabnya karena ia sudah resmi mengundurkan diri sesuai kesepakatan. Campbell pun mengiyakan, namun yang mengejutkan, tiba-tiba Campbell mengeluarkan sebuah cincin dan hendak melamar Grace. Namun sayang Grace menolak lamaran tersebut karena hatinya sudah terlanjur mencintai Thomas Shelby. Sementara itu Arthur tergesa-gesa menyusul ayahnya ke stasiun. Dan disitulah ia menyadari kenyataan pahit, ayahnya sendiri telah menipu dan memanfaatkannya. Sang ayah pergi begitu saja setelah berhasil mendapatkan sejumlah uang dari Arthur. I have starved for so very long. That's an order to fare thee well, son. Di kantor polisi, meskipun seluruh senjata dan amunisi kini telah diamankan, Campbell menegaskan kepada anak buahnya jika tugas kita belum berakhir sebelum Thomas Shelby tertangkap demi membersihkan kota ini dari kejahatan. We will rid this city of his kind. Sementara itu, Thomas begitu terkejut saat mengetahui tempat penyimpanan senjatanya telah dibobol. Ia pun segera mengambil langkah antisipasi karena yakin bahwa nyawanya kini berada dalam bahaya besar. Keesokan harinya, Thomas mendatangi Arthur yang sedang berada dalam kondisi tidak stabil. Dengan sikap tenang, Thomas mencoba menenangkan saudaranya itu. Ia menjelaskan bahwa pembagian saham keluarga Shelby telah dilakukan secara adil, sehingga tidak ada alasan bagi Arthur untuk merasa tersaingi atau berada di bawahnya. Thomas juga mengabarkan bahwa polisi sudah meninggalkan kota. Artinya, usaha keluarga mereka bisa kembali dijalankan tanpa gangguan. We are on our way up the mountain.
Mendengar hal itu, kondisi Arthur perlahan membaik. Sejak saat itulah akhirnya bisnis keluarga Shelby mulai tumbuh semakin cepat dan kuat. Beberapa hari berselang, keluarga Shelby mulai menyusun langkah untuk rencana besar mereka. Di dalam rumah, suasana terasa lebih hangat saat Bibi Polly berbicara dari hati ke hati dengan Ada. Setelah sempat dipenuhi emosi, Ada akhirnya luluh dan memaafkan keluarganya. Dalam percakapan itu, Polly mengungkap masa lalunya yang kelam. Ia pernah memiliki 2 anak, namun sebuah kejadian tragis membuatnya terpisah dari mereka. Di saat hidupnya hancur, Thomas hadir dan membawanya kembali, menjadikannya bagian dari keluarga Shelby. It looks just like. Hi, look. This is awesome. Di luar, Thomas memimpin anggota Peaky Blinders untuk bersiap menyerbu markas Billy Kimber. Sambil menanti dukungan dari klan Lee, ia mengumpulkan seluruh anak buahnya di bar sebagai titik kumpul. Sebelum berangkat, Thomas menyempatkan diri menemui Grace untuk berpamitan. Namun di luar dugaan, Grace justru menangis dan mengucapkan permintaan maaf. Thomas menganggap itu hanyalah bentuk kekhawatiran Grace terhadap keselamatannya. Padahal ia sama sekali tidak menyadari makna sebenarnya di balik sikap tersebut. I am gonna make a success of this. Tak lama berselang, seorang anak buah Thomas datang dengan kabar buruk. Rencana penyerangan mereka telah terbongkar. Billy Kimber ternyata sudah mengetahui semuanya dan kini sedang bergerak dengan pasukan yang jumlahnya 2 kali lebih besar. Tanpa membuang waktu, Thomas segera menyuruh Ada dan bayinya untuk bersembunyi. Di sisi lain, ia diliputi kebingungan. Bagaimana mungkin rencana yang dirahasiakan bisa bocor? Bibi Polly pun angkat bicara. Ia mencurigai bahwa satu-satunya hal yang bisa membuat Thomas lengah adalah perasaannya sendiri. Menurutnya hanya cinta yang mampu membuat Thomas Shelby kehilangan kewaspadaan. Kecurigaan itu pun mengarah pada wanita yang kini dekat dengannya. Polly lalu menyuruh Thomas tetap fokus menghadapi Billy Kimber, sementara ia sendiri berniat menemui Grace. Saat berhadapan dengan Bibi Polly, Grace tak punya pilihan lain selain mengeluarkan pistol untuk berjaga-jaga. Namun, Polly tetap tenang dan mencoba meredakan situasi agar tidak berujung kekerasan. I am an agent of the Crown. Feel sorry for you. Dengan suara rendah namun penuh ketegasan, Polly menatap Grace dan berkata, "Thomas mungkin masih bisa mengampunimu, tapi tidak dengannya." We women have more sense. You saved his life the night the coppers came. Di saat yang sama, pasukan Peaky Blinders akhirnya berhadapan langsung dengan kelompok Billy Kimber. Di tengah situasi itu, Danny dan Fredericton datang memberi bantuan dan masing-masing sudah siap dengan senjatanya. Sesaat sebelum bentrokan itu terjadi, tiba-tiba Ada datang sambil menggendong bayinya, berusaha menghentikan chaos tersebut. Kehadirannya sempat meredakan suasana, namun tidak bagi Billy Kimber. Tanpa peringatan, Kimber langsung melepaskan tembakan ke arah Tommy dan Danny. Meski tertembak, Thomas masih mampu berdiri. Dengan sisa kekuatannya, ia mengangkat pistol dan membalas satu tembakan tepat mengenai kepala Kimber, hingga ia pun tewas seketika. Setelahnya, Thomas memerintahkan semua orang untuk pergi, karena kejadian ini adalah persoalan pribadi antara dirinya dengan Billy Kimber. Begitu pertempuran berakhir, Thomas terpaksa menjalani operasi darurat untuk mengeluarkan peluru dari tubuhnya tanpa bantuan obat bius. Di sisi lain, keluarga Shelby harus menghadapi kenyataan pahit, di mana Danny, salah satu orang paling setia dalam kelompok mereka, harus gugur dalam pertempuran tersebut. Namun di balik luka dan duka itu, kematian Billy Kimber membawa dampak besar. Dari peristiwa tersebut, keluarga Shelby akhirnya naik kelas. Mereka kini resmi dinobatkan menguasai salah satu jaringan taruhan pacuan kuda terbesar ketiga di Inggris. Hingga akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya, and bye-bye.